agak rumit ya, artworknya ini tuh sulit sekali untuk mendapatkan idenya. Coba lu bayangin memang beda nih, kayaknya harus digambarkan dengan apa gitu kan. Jadi itu kan lambang gambar di situ tuh artworknya itu gambar kambing sama kuda. Iya. Gitu. Nah, kambing ini kalau di bahasa Sunda itu kan embe. Nah, kalau kuda itu kuda, kalau disingkat beda. Yes. Bentar lagi di depan nih. Di depan nih. Ya, dulu tuh masih iya lupa namanya. Nah, itu yang di bawah dia, di bawah. Bawahnya ini. Oke, Tuh. ada di sini dulu. Nah, itu yang ada yang hitam-hitam ini. Iya, kaca-kaca gelas, Kaca-kaca. gelas. Nah, itu dulu di situ tuh ada kayak cafe bar gitulah. Itu kayak restoran sekarang. Iya, sekarang udah jadi restoran kayaknya. Iya, udah beda banget. Opal Gang, balik di Bustertainment. Hari ini yang jadi host Willy Winarko. Untuk hari ini kita punya sebuah band yang menurut gue sih legend banget. Apalagi kalau misalnya ngelihat mereka lagi ada di panggung, stage act-nya udah nomor wahid lah. Ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang, give it up. Ini dia, The Jangcuters. Seru nih. Aduh, gimana kakak? Gimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah masih dipanggil kakak ya, Mbak Wil. Ya. Tapi Dia yang tua berarti kalau gitu ya. Iya. Yang pasti sih kalau aku ngomongin The Jangcuters, kalau nonton di panggung itu emang nggak ada duanya sih. Kita ngelihat ke festival, kita ngelihat ke pensi. Tapi gimana kalau misalnya sekarang kayaknya lagi sering-seringnya lagi pada manggung, bikin single. Tahun lalu juga sempat mengeluarkan sebuah single baru. Congratulations untuk lagunya. Terima kasih. Terima Wil. Terima kasih. Aduh, tapi ini berarti udah berapa lama ya berlima ini udah ngeband? Kita berlima itu udah ini tahun ini 20 tahun. 20 tahun ya. Alhamdulillah. Menuju. Menuju 20 September tahun. nanti kita 20 tahun. Gila, nggak ada loh ya band yang cuma 2 tahun terus bubar. Ya. Ada iya kan? Ada rumah tangga juga. Rumah tangga juga ada. Ya namanya takdir lah ya, nggak ada yang Iya, tahu. bener. Aduh, tapi boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak? 20 tahun gimana rasanya sekarang? Nah, ini biasa ini Iya. Kibil nih paling apal nih rasanya. Bener 20 tahun tuh kibil banget tuh. Dia paling tahu banget rasanya. Kenapa gua? Gua taruh deh ini berat soalnya. Iya benar. 20 tahun The Jangcuters kalau menurut saya pribadi sih nggak kerasa sih. Soalnya kita lakukannya dengan fun ya, dengan dinikmati walaupun katanya dulu ada misalnya kayak suka duka, kayaknya kita merasanya suka terus. Oke. Karena kita emang ngeband ini bukan ngeband karena rekrut gitu ya. Benar. Saya mau bikin band nih, Ya. ingin menghasilkan uang banyak triliunan, saya harus cari personil yang gini. Enggak, tapi ini sebelum kita ngeband itu mungkin 4 tahun sebelum ngeband itu udah temenan dulu gitu. Iya, benar. Udah berteman sekitar 4 tahun. 4 tahun ya benar berarti. Benar. 4 tahun saya Tria sama Dipa itu udah 4 tahun temenan. Kalau sama Alda dari tahun 97 berarti. Wow. Sama Erik juga Sama dari Erik tahun 9. Oh iya, 97 juga ya. 3 tahun, Heeh. 4 tahun. Wajar sih Alda paling tua ya. Iya. Bahas lagi. Iya, Alda paling lama tuh. Tapi kalau aku boleh tahu nih, apa tips lancar berteman? Apalagi 20 ini kan ibaratnya jadi band atau mungkin berkarya Iya. mungkin hampir 20 tahun, tapi Benar, mungkin benar. pertemanannya Lebih itu dari 20 lebih dari tahun. 20 tahun gitu. Apa Iya. sih yang membuat itu bisa Ya. menjadi gel together? Jadi untuk 20 tahun berteman 20 tahun ini biasanya Alda yang paling ahli. Dia menjelaskan bahwa konsep Kayak berteman. ini ya, apa sih pengumpan tuh apa sih? Kalau di bola apa pengumpan? Playmaker. Iya, jadi Alda mungkin bisa menjelaskan berteman 20 tahun tuh triknya Lu apa. kayaknya host bayangan ya. Oh, bayangan. Enggak apa-apa. Bagus. Bisa gitu ya. Ya pokoknya awalnya dari komitmen bersama sih ya, untuk membentuk band, bahwa band ini emang bukan utama tapi diutamakan. Oke. Gila bahasanya. Tuh kan bener kan gak salah gua kan. Keluarga yang pertama, band yang utama. Ya yang penting sih sebenarnya lu ngerti dia lebihnya apa, kurangnya apa, terus kita bisa adjustment Oke, sama ya, dia. Kita menyesuaikan juga ya. menyesuaikan. Terus dari awal The Jangcuters bikin itu nggak kayak apa ya, ibaratnya kita tuh nggak dibikin bukan manajerial, apa sih sebutannya, kayak nanti kalau ada yang terlambat harus push up apa ada aturan tuh apa ya, ada ADART kayak gitu lah, nggak dibikin gitu, tapi kita sistemnya kekeluargaan. Jadi istilahnya gini, kalau misalnya gua berbuat salah, misalnya contoh ya telat gitu ya, Iya.
gua akan merugikan teman-teman yang lain dan itu bukan Betul. sebuah pertemanan dong. Kalau lu Oh. merugikan teman gitu. Jadi Yes. akhirnya ngerti sendiri. Sadar gitu. diri ya. Sadar diri gitu. Iya, Mungkin oke. itu ya kayaknya gitu. Iya benar. Ini gue ngobrol aja seru banget nih ya kalau sama Cangcuter, tapi nggak kalah seru adalah pada saat kita lagi nonton kalian di panggung. Aku pengen nanya satu juga gitu ya. Apa sih rahasia bisa keren banget di panggung? Siapa yang harus jawab, Div? Siapa yang jawab? Saya yang jawab. Saya. Oke. Dia punya soalnya jawabannya curang. Bener, lu yang paling cocok jawab ini sih. Ya, jadi kalau apa maksudnya sebenarnya sih nggak ada rahasia ya. Maksudnya karena kita selalu menganggap misalnya tadi kayak perform kenapa kayak apa tadi? Ada stage act-nya. Stage act-nya ya itu emang dari awal kita menghargai, bukan menghargai apa ya bahasanya ya, itu menghargai lah ya. Mm. Yang namanya panggung. Panggung itu kan orang akan melihat audio visual. Iya. Gitu. Ketika lu perform di depan orang satu atau ribuan orang, lu harus menunjukkan bahwa lu tuh adalah performer. Show adalah sesuatu yang harus lu berikan kepada yang nonton gitu. Oke. Jadi dasarnya itu dulu sih Oke. gitu. Kalau kita sudah menganggap kita sebagai performer mau Ya. nggak mau apapun kita akan memberikan yang terbaik Ah. buat yang Jawab nonton. ya. Tanggung Ya. jawab ya. Ketika lu udah menceburkan di dalam dunia performer, Ya. ya lu harus jadi performer yang terbaik iya. Ah. Nah dengan begitu energi penonton pun akan ikut gitu Iya, kayak iya. apa ya kayak Bersimbiosis. ya saling bersinergi gitu. Oke. Nah Benar. itulah yang membuat setiap show The Cangcuters itu jadi seru sebenarnya. Jadi Iya. bukan cuma kita, penonton juga, penyelenggara juga. Iya. Jadi semuanya saling berkolaborasi di dalam satu show. Ah, Kalau iya, lu iya. membuat energi positif, Iya. jangan lu disuruh manggung malah cuman gua kan lagu gua keren, band gua keren, Iya. gua gini aja. Ya nggak bisa juga. Iya. Kalau iya, iya. di CD atau di vinyl atau di mana ya lu Iya. boleh Iya. gitu. Tapi ketika lu show ya harus menunjukkan itu gitu. Iya sih. Namanya juga show. Iya. Show, lu harus show. Nah, Show. itu Iya, itu iya. jawaban dari gua ya. Masih ada Iya. dua lagi yang belum jawab. Iya. Sama Silakan. setuju, sepakat gua. Ya pokoknya intinya meskipun kita sebagai band yang erat nilainya dengan apa namanya seni musik gitu ya, Iya. nggak bukan berarti kita berkaryanya cuma di musik, tapi panggung itu juga kayak kanvas buat kita. Iya. Itu juga sebuah hasil karya buat kita gitu loh. Iya. Jadi apapun yang kita keluarkan semuanya diatasnamakan sebagai karya. Oke. Ini karena emang kita napak tilas gitu ya. Aku mungkin pengen ngobrol tentang konsepnya Cangcuters itu sendiri gitu kan. Kan nanti kita bakal main ke beberapa tempat-tempat yang mungkin iya. bersejarah. Iya. Kalau kita ngelihat juga misalnya konsep Cangcuters itu sendiri gitu dengan apa ya garanya rock seperti ini dengan jaketnya semuanya sinkronisasi misalnya dengan jasnya juga gitu. Itu awal konsep itu keluar tuh dari mana? Nah, ini yang paling cocok nih. Kalau urusan konsep nih ya, Hah? yang paling cocok ini vokalis. Oke. Ya, karena dia konsep banget, Iya. konsep banget. Jadi gini, gua nyeritain terbentuknya aja lah Iya, ya gitu. iya. Jadi si The Cangcuters ini awalnya gua, Kibil sama Dipa itu satu kampus Iya. di Vkom Unpad kan. Iya. Kami itu bertiga sebetulnya berteman simbiosis mutualisme bersahabatnya gara-gara karena dulu kampus Jatinangor kita tinggalnya di Bandung. Terus gua yang bawa mobil akhirnya kami berangkat suka bareng-bareng. Oke. Gua ditempengin sama mereka Iya. gitu kan. Akhirnya dari situ jadi deket. Iya. Nah, karena udah deket akhirnya kita kayak sering main bareng nih. Iya. Tiap weekend, malam mingguan gitu pasti ketemu aja nih kami bertiga Iya. ini. Nah, salah satu kegiatannya adalah nonton band. Oke. Jadi zaman kami dulu itu banyak banget acara gratis tuh biasanya kayak pensi-pensi di sekolah, di kampus gitu Iya. kan. Ya kami datang nonton. Nah, dasar biasa tipikal orang Bandung katanya ya Iya. kalau habis nonton band itu suka dikomentarin, tapi Oke. rasa sama gitu Oke. kan. Kita komentarin lah, oh aduh band ini keren sih harusnya tapi harusnya gini. Band ini bagus nih tapi harusnya begini. Sampai hari tahun 2004 itu kita kuliah 2000 ya. Iya. 2004 4 tahun kemudian gitu. Kayaknya bosen gitu kayak ngomongin harusnya. Coba buktiin aja sendiri. Si harusnya ini akhirnya kami jadikan konsep The Cangcuters. Oke. Salah satu harusnya itu adalah ketika manggung mungkin harus proper. Oke. Jadi yang kita pikirin tuh udah pertama kali itu adalah bentuk visualnya dulu. Di atas panggung ini harus kayak gimana? Mungkin ada stage act-nya. Terus bagaimana kami berpenampilan di atas panggungnya. Iya. Itu dulu yang kita olah gitu waktu itu tuh gitu. Jadi akhirnya dari situ barulah itu menjadi sebuah konsep dasarnya si The Cangcuters.
Musiknya Iya. justru malah jadi elemen terakhir. Karena kenapa? Oke. Bukan karena akhirnya kita menyepelekan musik, tapi kalau yang namanya main band, ya musik mah udah pastilah gitu. Iya, Udah pasti iya. kita bakal eksplorasi, udah pasti kita Iya. bakal ini gitu. Tapi justru malah ada celah-celah tertentu nih yang kami lihat kalau misalnya di panggung-panggung band-band lain nih. Yang tidak dipikirkan oleh band lain. Iya, yang nggak kepikiran Iya. gitu, yang menurut kita nggak kepikiran kan Iya, gitu. Jadi iya. ya udah kita pakai aja salah satunya dengan berseragam ini, Ah. visualnya ada stage X segala macam. Nah itu. Oh, berarti ini kenapa baru nyadar nih kenapa memang stage act-nya itu memang sangat into banget. Iya, gitu benar. ya, karena emang itu yang Bahkan di dikonsepin panggung awal. pertama kita aja ya Ah. dulu. Jadi kita baru manggung pertama nih, itu tuh acaranya acara kampus, Ah. terus kita band regis kalau zaman sekarang lah, Oke. band audisi ya, band Oke. registrasi gitu kan. Kita main cuman berapa 15 menit kalau nggak salah, tapi udah bawain lagu sendiri, Ah, 4 lagu dulu tuh. Nah, itu kebetulan ada yang mendokumentasikan teman kita pakai handicap. oke. Itu sampai rumah diputar-putar ulang. Terus yang kita bahas bukan masalah permainannya. Ini harusnya lu blocking sebelah sini nih gitu. Bener. Ya, Gitu. blockingannya ya. Blockingannya terus Jadi ibarat kayak sepak bola sudah game iya dibahas ya. dievaluasi. Dievaluasi. Ada evaluasi Dievaluasi gitu. Bukan musiknya, bukan permainannya. Ya, Iya, gitu. iya, Kalau iya. musiknya mentar aja lah ya gitu. Ntar juga pasti bakal bagus sendiri lah gitu. Iya, Namanya iya, juga iya. masih pemula waktu itu kan gitu. Betul. Tapi kita udah oh ini kalau panggung segede gini lu harus gini. Kalau gua lagi kesini lu harus begini, ya bagian part ini harus ini gitu. Wah, gila itu makanya itu baru di awal ya, itu masih Itu 2000. masih di awal. 2004. Panggung pertama itu malah. 2004 26 Desember Itu di mana tuh? di Bandung. Di Bandung. Dagoti House. Pada saat itu di Bandung Iya. gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang panggung pertamanya Changcuters nggak bisa jauh-jauh juga sama panggung pertamanya pada saat di Jakarta, ya Ya, kan? Nah, kalau tadi udah ngomongin yang di Bandung, kalau di Jakarta tuh waktu itu masih inget nggak di mana? Masih Nah, ingat banget. Dulu pertama kali itu kita diajakin manggung sama teman kita ya. Ya, Acaranya gue lupa sebenarnya acara pastinya itu siapa yang bikin. Oke. Cuman pokoknya kalau bahasa sekarang anak-anak skena lah ya. Oke, Iya, anak acara skena. anak-anak skena lah gitu. Oke. Nah, acaranya itu di salah, di di Hotel cafe, Saripan Pasifik, tapi bukan di hotel, cuman di bawahnya itu kayak ada Cafe. lounge, cafe, bar Oke. gitu gitulah. Klub lupa juga namanya apa ya waktu Iya, itu yang iya, aslinya iya. itu. Nah, di situ Mas. oh ya. Waktu itu pertama manggung itu bareng sama kalau misalnya teman-teman masih ingat ada band namanya Rock and Roll, terus ada Barakuda, Wah. ada ya pokoknya band lama lah semuanya itu. OG. OG gitu. Nah, seru banget sih waktu itu gitu. Seru banget. Oke. Pokoknya. Tapi gua nggak ikut. Oh iya. Oh, iya Eric betul. belum. Jadi Cerita sebetulnya tuh dulu konsep awal The Changcuters tuh saya Kibil sama Dipa itu Iya. personilnya. Heeh. Nah, Alda itu sebetulnya additional player. Oke. Sama Erik. Oke. Nah, Erik tuh cuman dia kabur dia. Oh. Jadi dia baru datang pas pertama doang latihan, abis itu begitu pas mau manggung dia menghilang. Oh, siap. Menghilang. Jadi dia diganti ada dulu namanya Irwan. Ah. Diganti sama dia. Nah, pas manggung pertama kali di Jakarta tuh 2005 ya. Ya, 2005 bulannya lupa tapi apa pas Bukan pas 2004 ya. Enggak, 2004 kan sekali. Pertama aja Desember 26 Desember. Ini nih. Ini kayaknya Yes. nih bentar lagi nih. Bentar lagi di depan Lewat nih. Di depan nih. Iya, dulu tuh masih iya lupa namanya. Nah, itu yang di bawah dia, di Ini, bawah. Bawahnya ini nih. Oke. Tuh. Ada di sini dulu. Nah, itu yang ada yang hitam-hitam ini. Iya, ini. kaca-kaca Oh. gelas, Kaca-kaca. gelas. Nah, itu dulu di situ tuh ada kayak cafe bar gitu lah. Itu kayak restoran ya sekarang. Iya, ya, sekarang malah. udah jadi Iya. restoran Iya. kayaknya. Iya, udah beda banget ya. Jadi dulu itu di Jakarta tuh lumayan kita manggung di acara skena ya. Iya. Dulu mungkin kalau misalnya teman-teman Thursday Riot. tahu ada namanya Thursday Riot gitu. Iya. Oh ya di Pak. Park, nah itu maksud gua. Pokoknya Bahkan kita pernah main di acara Gor Bulungan ya. Ya, Iya. gulungan yang underground. Underground gitu. Jadi dulu kalau itu salah satu barometer di Jakarta main di Thursday Riot itu jadi salah satu barometer Iya. band. Oke. Itu Jadi udah- kalau kita udah bisa main di Thursday Riot berarti insya Allah band itu akan long lasting lah. Benar, long benar. lasting. Oke. Iya. Bertahan lah ya. Bertahan, benar-benar. Dan ternyata benar gitu Alhamdulillah. kan. Hampir 20 tahun. Gitu. Jadi, Sedap. ya sejauh ini yang paling seru sih jadi akhirnya kita bisa banyak berbagi juga, kita merasakan acara-acara di Jakarta yang bisa dibilang legend lah gitu. Iya. Gitu. Kita sempat ngerasain itu gitu. Jadi Wah. ya salah satunya yang pertama banget itu yang di Saripan Pasifik gitu. Jadi wah suatu kebanggaan bisa manggung di situ. Gokil. Pada saat itu tapi udah rilis single semuanya. Belum. Itu belum juga. Tapi Belum. kita tuh dari pertama kali bikin band The Changcuters itu Hah? udah langsung bikin lagu sendiri. Sendiri. Oke. Jadi kita setiap manggung itu nggak pernah bawain nge-cover lagu Iya. orang.
Jadi full emang lagu sendiri aja. Wah, gila. Dan belum ada rekamannya. Oh. Rekamannya paling kita cuma ngirim demonya itu ke Demo, radio masih ya demo, dulu demo. ya. 4 lagu. Ke radio-radio. Jadi kayak ke Jakarta juga itu kayak akhirnya dikenalin lah mungkin sama MD radio Iya, gitu. iya. Terus kita nitipin demo kita gitu. Oke, wah ini seru banget ya. Dengan Napaktila sampai ke belakang-belakangnya Iya. Cangcuters sih jatuhnya. Kalau sekarang kita masuk ke 2023-2024 nih. Oke. Baru aja rilis lagu ya Iya. kan, memang beda. Nah ini boleh ceritain gak nih, udah setelah bertahun-tahun berkarya bersama-sama akhirnya ngerilis lagi, ini gimana nih? Ya, oke. Kalau masalah memang beda ini lagunya konsepnya Iya. ini yang paling ngerti banget nih Erik nih. Oh, Ya. Oke. Ya, jadi memang beda ini. Berawal dari teriak. Iya. Menjelaskan. Iya. Dasar jadi pemain bola. Ya sebenarnya memang beda ini kita bikin. Jadi gini, waktu pandemi di akhir-akhir lah, di Iya, akhir-akhir iya. ending pandemi ini yang dimana kita saat itu berpikir ini sebetulnya mau beresnya kapan? Karena kan kita waktu itu kalau lu ingat mungkin perasaan kalau kita ya perasaannya Iya. di tahun 2020 kan awal pandemi tuh mulai Iya. lockdown segala macam. Terus Iya. kan kita selalu Setahun ini mah gitu ya. Hah? Iya setahun gitu ya. Oh. Ntar paling juga habis lebaran selesai. Iya. Ternyata belum. Iya, Oh ini betul. mungkin tahun depan selesai. Belum sampai akhirnya. Wah Ya, gila ini kapan beresnya ini kan gitu. udah 3 tahun. Enggak. Panik. Jadi kita tuh waktu itu baru ngerilis single album di Iya. tahun 2020 Oh. yang terhenti karena pandemi untuk jalan promonya. Oke. Sehingga kita pending tuh. Udah jangan dijalanin sekarang, nanti aja nunggu selesai gitu Ah. lah ya ceritanya lah ya backstory-nya gitu kayak gitu. Iya. Akhirnya mending itu loh kok ini nggak selesai pandeminya, Iya. udah hampir mau 2 tahun gitu, udah mau sampai di akhir pandemi itu akhirnya ya udahlah kita skip aja album kita yang terakhir namanya judul albumnya Loyalis ya, Heeh. kita skip aja deh promo Loyalis ini, udah kita mulai bikin materi baru aja. Oh, langsung akhirnya Di akhir studio. pandemi ya udahlah kita nyicil nih bikin Ya. materi baru sampai akhirnya muncul hilalnya tuh pandemi selesai, terus kemudian udah mulai banyak acara-acara lagi Ya. kan. Akhirnya ya udahlah terdistract oleh panggung-panggung kita, materi tersebut kita simpen dulu nih. Iya. Terdistract panggung, justru malah tiba-tiba di akhir bulan November Oktober ya di 2023 ya malah ya. 2023 terus kita nggak sengaja workshop lagi yuk gitu. Rencananya mau nerusin yang kemarin gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba ada lagu baru, terus yang kayak ini lagunya kayaknya kita belum pernah nih bikin yang kayak gini gitu. Jadi setelah Iya. jadi apa ya roughnya Iya. jadi ini keren juga nih, belum pernah bikin yang kayak gini gitu sih, memang beda ini gitu. Jadi oke. gimana kalau ini kita keluarin aja duluan gitu. Malah Iya. yang kemarin kita tabung gitu yang pas pandemi itu. Oh. Ya udah itu cepet banget, Oktober kita bikin, November kita demo recording lah kayak gitu. Karena kan di studio kita punya studio sendiri jadi Iya. cepet lah gitu ngerjainnya gitu langsung. Ya udah Desember udah bisa langsung rilis gitu. Oh. Jadi ini emang lagu yang benar-benar masih baru aja gitu kita Betul. bikinnya. Betul, dan emang soundnya agak beda dikit ya. Soundnya ya lebih bagus. Pernah gak sih kalau kita ngomongin memang beda nih, pernah gak sih punya beda pendapat gitu antar member dan akhirnya mungkin ada, ya tadi kan ada suka ada duka gitu. Benar. Ibaratnya ada gak sih saat-saat dimana ada berantem Ya gitu? ada, emang harusnya ada, karena si perbedaan itu jadi memperkaya insight kita gitu. Oke. Jadi pasti kita kebanyakan berlima ini ketika berbeda ketika mau bikin album. Ya, pokoknya perbedaan pendapat itu bagus banget. Ya, tapi yang pasti bisa mengolahnya. Ya. Dari 5 kepala yang isinya berbeda ini, Ya. kita bisa satuin dengan satu visi atau misi yang sama. Oke. Jadi ya itu menurunkan egonya kembali ketika punya masukan ini, masukan itu, masukan ini. Rampung. Tujuannya kita tetap sama pada satu tujuan. Mungkin jalannya yang berbeda-beda. Nah, disitulah yang kita menurunkan ego untuk yuk Indah ambil satu keputusan bersama yang dengan mengambil satu tujuannya kemana. Itu aja. Dan mungkin kita punya satu prinsip Ya. pada saat bikin album gitu, bikin lagu, apapun bikin karya gitu. Jangan pernah jangan sampai karya itu lebih tinggi kastanya daripada pertemanan. Yes. Oh. Ya, jadi yang maksudnya karya mah cuman kita aja yang tahu, pada saat dilemparkan pendengar juga nggak akan ini banget. Jadi jangan sampai pertemanan itu dikorbankan gara-gara sebuah Ego ya? karya. Iya, benar. Meributkan karya itu. Justru sih memang beda ini tuh tercipta ya karena kita memang ada perbedaan selalu. Iya. Apalagi di pas pandemi itu isinya kan kita nggak pernah manggung, jadi isinya meeting aja. Oh, Jadi ya kan meeting isinya berdebat ya Iya, gitu. betul. Jadi ya mungkin itu salah satu yang nge-trigger kita membuat tema sih memang beda ini.
Oke, ini lucu nih. Makanya juga akhirnya bisa hampir 20 tahun itu memang kita tahu gitu kan cara ngecek ego sendiri, Iya, cara iya, kita iya. saling menghormati Benar. gitu ya. Yang nomor 1 pertemanannya, nomor 2 baru tuh karyanya. Iya. Gitu. Kalau kita gitu ya. Oke, kalau misalnya untuk albumnya sendiri, misalnya kita ngelihat dari artnya gitu kan ya. Artworknya ya. Dari artworknya itu konsepnya gimana tuh? Itu Nah, konsep ini- Karena ini Oh gitu. Emang elu. Oke, karena itu art. Konsep men. Konseptor. Ya ini agak rumit ya, artworknya ini tuh sulit sekali untuk mendapatkan idenya. Coba lu bayangin memang beda nih, kayaknya harus digambarkan dengan apa gitu kan. Sampai akhirnya tuh ada ilham. Ilham ngetok-ngetok di kepala gitu kan. Wah, memang beda, ini sebuah perbedaan. Bagaimana caranya kita menggambarkan sebuah perbedaan? Wah. Jadi itu kan lambang gambar di situ tuh artworknya itu gambar kambing sama kuda gitu. Nah, kambing ini kalau di bahasa Sunda itu kan embe. Nah, kalau kuda itu kuda, kalau disingkat beda. Oh. Ya itu dalam sekali ya. Jadi dari Luar biasa. Itu sangat filosofis ya jatuhnya. Gitu. Jadi dari beda embe apa. Filosofi embe dan kudanya itu apa? Nah, tapi tenang, nggak Oh. berhenti sampai di situ. Yang namanya seniman itu kan biasanya ide tuh boleh muncul dari apapun, boleh yang sekecil apapun, seremeh apapun, tapi yang penting artinya, gitu kan. Kambing dan kuda ini kan sebetulnya kalau kita lihat banyak kemiripannya ya, dia kan kakinya sama-sama 4, gitu kan, Berbuntut ya. berbuntut, sama-sama Ya punya sih. buntut. iya berbuntut, terus ada apa namanya dia Herbivora. herbivora, juga melahirkannya mamalia ya, Mamalia. berarti kan, gitu. Pokoknya banyak kesamaannya. Tapi kan kalau kita lihat bahwa kambing sama kuda ya beda dua-duanya gitu. Iya. Kambing tidak berusaha menjadi kuda, kuda tidak berusaha menjadi kambing. Gitu. Jadi mereka tetap menjadi masing-masing. Enggak iri Iya. tuh kambing. Wah, lu ya Kuda enak mah ini racing mulu. racing mulu gitu kan. Sedangkan saya Iya, dikorbankan. dikorbankan gitu kan. Nggak ada Tapi Udah ada peranannya ya. peranannya masing-masing gitu. nggak ada kuda yang pengen dikurbanin, nggak ada. Nggak ya? ada. Enggak ada. Enggak kepengen meskipun dia mungkin jealous ya gitu. Wah, lu mah enak. Kapan gua bisa dikurbanin kayak ya? gini, gitu. Tapi gua mah di sini peranan gua Iya gitu. gitu. Nah, itulah filosofinya dari si kambing dan kuda. Oh iya. Jadi gak jauh juga bahwa kami juga ingin memberikan pesan di lagu Memang Beda itu, jadilah diri sendiri. Iya. Kalian tuh emang berbeda, Iya. carilah temukan jati diri sendiri dan jadi diri sendiri itu. Iya, Gitu. iya, Intinya benar. kayak gitu. Jadi nggak usah ribut masalah Nggak usah perbedaan ribut. karena Iya. semua orang beda. Gitu. Bener. Kalau untuk video klipnya aku ngeliat itu ibaratnya ada Absurd ya. oldies, absurd. Ya itu gimana tuh Ya, kalau itu buat ya video lagi klipnya? Nah kalau video klip kita kolaborasi bareng sama namanya Bujang Rimba Oke. gitu. Bujang Dia Rimba. video maker juga tahu kan Iya. yang di Bandung, dia video maker di Bandung juga. Iya. Nah kalau gue pribadi yang sebagai apa ya kuratornya lah gitu, gue Iya. ngelihat dari dulu gue emang suka karya mereka gitu. Hasil-hasil mereka itu apa namanya sinematografinya Iya. gitu segala macamnya tentang video yang mereka buat, ide-ide dan konsepnya juga keren-keren gitu kan. Nah terus cobain aja lah, dan mereka pun dekat sama kita gitu. Ada Oke. salah ininya apa orang-orang salah satu yang di sana tuh dekat sama kita juga, kenal I gitu. see. Jadi gue ngajak, yuk collab sih bikin video klip Shooters. Oke, let's go. Konsepnya gimana? Terserah lu aja dah gitu. Karena gue udah tahu bahwa mereka punya idenya selalu Fresh. ya out of the Yeah, box lah out gitu, of the nggak kepikiran box. gitu. Jadi gue emang udah, gue tuh seneng kalau video klip The Shooters itu biasanya gue kalau sama video makernya itu bilang, lu apa namanya bukan representasi apa Presentasikan. mengartikan sendiri itu apa sih? Menginterpretasikan lu The aja. Shooters. The Shooters. Lagu itu I gitu. see. Jadi karena itu biar bisa menjadi karya mereka juga gitu. Iya pada akhirnya ini adalah lagu yang Shooters tapi karyanya dari Yes, videografernya. Itu kan gitu. kolaborasi juga tuh kan. Iya, Benar. kolaborasi. Jadi di kita situ. tidak memaksakan kehendaknya The Shooters. Betul, betul. Ya ini udah mau ini. Iya nih. Oi. Ini di masjid yang sering kita Jumatan nih. Kalau habis meeting makan Ini makan es ayam jeruk, es biasanya jeruk. di sana tuh ada ayam. Ada es jeruk yang nggak pakai air. Nah, Jadi kita udah mencapai ke ini kita sampai di ya. Salah satu sejarah kita juga ini. ini ada apa nih kalau aku boleh tahu nih? Ini Ini Jalan yang di Johar. depan ini Jalan Johar nomor 13. Ini di Oke. depan ini nih yang ada bendera kuning, sekarang- disewakan for rent. Nah, Oke. dia belum mau dibeli adalah ya. dulunya
kantor Sony Music Indonesia. Yeah. Tempat Dulu kita bernaung ya. tempat kita bernaung kalau ke Jakarta pasti BMG ya pada saat kita masuk. Ya, Oke. BNG. Terus kemudian jadi Sony Musik. Betul. Oke. Jadi kita setiap kali ke Jakarta tuh pasti absen dulu ke sini. Ke sini. Ke sini nih selalu nih. Jadi ini menjadi rumah kedua kita selama berapa tahun dari 2008 Dari 2000 sampai kita 2021 sign tuh yang kita rilis 2008, kita berakhir di 2022. 14 tahun. Iya, 12 ya. Signnya 2007. Yang bener nih 14 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun sama Sony 6 album. Wow, album. 6 album di 6 situ. album gitu. Dan Gitu. mereka menjadi salah satu apa ya, kalau buat kita sih kayak universitas lah gitu. Oke. Banyak belajar banget, terutama industri musik ya, industri musik komersil lah gitu. Oke. Pokoknya banyak belajar. Banyak belajar. Iya. Terus apa ya, networking Ya. banyak terbuka di situ. Ya pokoknya sangat berjasa banget lah Sony buat kita gitu Oke. selama perjalanan di Cap Iya, Sutra. jadi kan pada saat dulu maksudnya awal-awal kita ngeband kan, Iya. ya kita kan pengen maksudnya tujuannya ya bikin karya kan, Iya. gitu. Maksudnya kita seperti udah dijelasin depan. Iya. Pada saat itu kita berpikir kita harus bisa memperlihatkan karya kita ini gitu. Ya mereka juga mereka mengajak kita bekerja sama ya makanya ya udah ternyata kita kayak apa ya, satu frekuensi. Iya. Satu frekuensi dengan Sony pada tahun 2007 akhir itu. Iya. Apa yang mau kita bikin mereka juga bisa memfasilitasi. mengakomodir ya. Jadi akhirnya kita signing lah sama mereka gitu. I see. Awalnya 3 album, terus di tengah jalan kok kerjasamanya masih oke nih. Iya. Karena kita menganggap Sony Music itu sebagai partner sebenarnya Oke. gitu. Ada nggak sih, karena ini juga kan Changcuter sudah cukup lama dan banyak juga musisi-musisi di luar sana yang masih baru, mereka juga masih sangat hijau gitu kan. Ya. Bisa nge-spill nggak sih sedikit kayak pelajaran apa yang mungkin dipelajarin dulu dan akhirnya kayak itu bisa berguna juga buat teman-teman musisi sekarang. Apa ya? Ya, karena agak ada beda sih dulu dengan sekarang Iya, gitu iya, ya. benar. Karena kan dulu emang Industrinya benar-benar udah iya. Iya. Kalau kita dulu ya ibaratnya lu ketika mau memperlihatkan sebuah karya itu dan lebih luas, Indonesia ini kan Iya. luas. Heeh. Ya memang harus tuh ada berpartner Oke. dengan ya dulu yang label. Apa ya? Iya. Mungkin gini sih. Pelajaran yang Iya. besar mungkin satu networking. Networking Ya, ya, itu benar. Itu yang paling- paling maksud penting. Itu nomor Lu satu, mau ya. mau di label, mau Ya, di indie, iya, networking itu sekarang penting. itu, iya. Networking. Oke. Jadi kayak misalnya gini nih, kita kan datang ke sini sama lu. Iya. Selain sisi promonya ada, Iya. tapi sisi bersilaturahminya ada dong. Betul. Nah, abis itu terus jangan kayak gua lupa sama lu gitu. Iya. Siapapun itu musisi kalau promo itu jangan menganggap remeh itu gitu. Iya. Karena itu bakal someday itu menjadi modal lu, justru jadi tabungan. Yes. Oke. Karena kita kalau emang lu mau hidup berkarya dan lu hidup di dunia industri gitu, Iya. dan lu pengen hidup Iya. dari karya lu, Iya. mau panjang ya lu harus memperbanyak kenalan lu. Iya. gitu. Oke. Kalau Jadi kita sih emang mikirnya ya, gitu. Ya benar. Dan satu lagi jangan pernah menganggap semuanya itu kayak cuman apa ya, kayak sekali gitu. Iya. Terus kayak kita aja kayak misalnya Mas Sony itu kan nganggapnya partner gitu. Iya. Ya. Ya kalau partner itu kan kita bekerja bersama, bukan berarti lu Betul. masuk Sony lu kayak diartisin. Enggak, ya Gitu. benar. Lu jangan pernah beranggapan misalnya lu mau baru nih ya. Ya. Lu mau masuk label atau lu sendiri jangan pernah bercita-cita jadi kayak lu gua rockstar nih. Gua segala ini pengen ya. ini. Lu jalanin aja dulu. Ah. Rockstar tuh dengan sendirinya datang gitu. Ya, biarin orang lain yang menilai lu jadi rockstar gitu. Ah. Tapi elunya mah rockstar. Terus kayak inilah contoh juga apa misalnya nih kayak promo gitu kan, promo apalagi promo tuh kan sebetulnya sering ya dalam satu hari ini banyak ini terus males-malesan karena Oke, capek gitu. iya. Padahal lu nggak tahu tuh ntar Iya. padahal buat nantinya bakal Efeknya penting Ya kan lu banget buat datang kita. untuk ngenalin karya lu. Iya. Kenapa lu males-malesan? Nah gitu, Ah. jangan kayak gitu, gitu. Itu lebih penting. Itu menurut gua jauh lebih Iya. penting daripada perform lu di atas panggung. Panggung. Oke. Jadi yang utama sih sebenarnya attitude. Oke. Iya. Lu sebagai performer itu tidak menjadikan lu sombong. Hmm. Lu Ya. tidak bisa berdiri di atas kalau nggak ada yang di bawah. Intinya gitu. ya. Jadi ke partner walaupun ke fans Iya. tetap kita harus menjaga attitude. Oke. Baru dari situ networking lu pasti bakal kebuka banget lah kalau Nice. attitude-nya baik. Iya. Iya. Itu kali ya. Ini baru kelihatan ya aura bapak-bapaknya ya. Di segmen yang ini ya. Enggak. Ayo, Kita bukan mau menggurui ya, Iya, maksudnya, iya, iya. tapi kita belajar dari pengalaman kita. Betul. Zaman sekarang kan sebenarnya lebih gampang lagi dengan Iya, digitalisasi ini kan, percepatan digitalisasi. Betul. Sebenarnya udah bisa Ya, lebih tapi gampang. kalau misalnya lu nggak mau ngikutin juga nggak apa-apa, bagus lah. Jadi kita nggak banyak saingan. Iya.
Nanti kalau semuanya ngikutin kan wah banyak band bagus ya sama semuanya. Mau promo di mana? Antri. Getting ngantri jadinya. Iya, tapi itu ya mungkin nggak apa-apa karena ini sharing-sharing yang bagus juga kan untuk Iya. teman-teman yang lagi menonton juga. Mungkin ada yang mau jadi musisi juga gitu Iya. kan bahwa ternyata seberapa pentingnya attitude itu tadi. Benar. Seberapa pentingnya. Kadang kita malah berpikir di atas panggung itu kita bukan hanya sekedar menghibur penonton. Justru malah target utama kita adalah si pihak penyelenggara. Oh. Nge-happyin dia dulu yang penting. Iya. Karena kalau dia udah happy, Iya. otomatis lu akan mungkin diundang kembali atau dia akan menawarkan ke rekan-rekannya yang lain Betul. kayak gitu. I see. Pokoknya semua elemen-elemen yang lu anggap nggak penting, oh salah. Iya. Di sebuah Karena yang di detail dunia itu industri. yang kadang orang Bener. nggak ngeh. Iya. Ya, Orang apalagi terlalu zaman sekarang. fokus dengan Iya. wah gua tuh harus visualnya kayak begini, ininya kayak begini. Mungkin Iya. ada yang seperti itu. Iya. Tapi hal detail yang tadi silaturahmi, Iya. dia kesampingkan itu bisa Iya. menurut bikin kita ya. manjang lah. Iya benar karena itu kan biasanya kita sepelekan. Iya. Kita nggak pikirkan. Kan setiap kita keluar karya kan kita pingin karya itu panjang dan Iya. lebih panjang lagi. Iya, gitu. amin. Wah, ini seru banget sih. Tapi itu tuh ibaratnya Opal Gengs. Itu banyak pelajaran-pelajaran lo mau punya band berkarya 20 tahun, nah lo dengerin dah tuh kan. Iya. Ibaratnya di sini The Changcuters. Kalau gue bisa nanya juga nih hampir 20 tahun kan ini Iya. udah berkarya. Boleh nggak gue minta momen paling berkesan untuk masing-masing member Changcuters selama 20 tahun berkarya itu kira-kira pada saat apa? Dan paling tidak terlupakan adalah pandemi. Pandemi malah. Pandemi Iya, justru yang terbaru, karena dari seluruh kegiatan The Changcuters itu pandemilah yang paling menonjol ya buat kita. Oke. Karena betul-betul hampir 90% aktivitas panggung kita kan berhenti karena The Changcuters itu kan paling banyak utamanya itu Iya. di off air-nya kan gitu, Hmm. di panggungnya yang tidak pernah berhenti. Sehingga begitu pandemi itu 90%-nya berhenti. Terus kita harus berpikir keras untuk bagaimana kita bisa survive lah lawan badai ini gitu. Iya. Jadi kayak yang selama ini misalnya kita tidak terlalu mengulik media sosial. Iya. Akhirnya di saat pandemi kita sempat untuk bikin media sosialnya itu harus digimanain ya Iya. kayak gitu. Terus Iya. cari-cari networking yang lebih lebar lagi yang Iya. di luar dari hanya sekedar bermain musik. Ah. Dan alhamdulillah itu adalah jadi modal ketika selesai pandemi kita jadi kayak lebih melebarkan sayap lagi. Iya. Jadi itu yang membuat gua salah satu yang ya. momentum gitu. Jadi ibaratnya kalau fase itu fase keempat. Udah Oh. banyak 1 2 3-nya apa ya? Lumayan satu itu saya. ya. Kayak Marvel gitu, Marvel. Kayak Marvel udah phase 4 Oh. gitu. Jadi kayak Changcuters tuh ibarat kalau grafik itu terus naik gitu. Iya. Nah, gara-gara pandemi ini kelihatannya seperti turun padahal sebetulnya kami kayak lagi di gua ini ilmu. Lagi betapa Gitu sehingga begitu keluar gua kita bisa terbang. Amin. Gitu. Nice. Tapi itu baru fase 4. Fase 1 Nah, gimana fase tuh kalau- satu benar ini Eh. momen yang sangat penting buat hidup Heeh. gua pribadi gitu. Eh. Ketika launching album masih indie mencoba sukses. Oke. Tanggal 11 Agustus ya. Ya, 2006. 2006. Oke. Nah, itu momen penting di mana gua bisa membuktiin perkataan gua ke janji gua ke orang tua. Oke. Jadi dulu sempat nge-pending untuk kerja gara-gara pengen ngeband. Aduh, itu udah dibilang ya pasti ya kayak kamu mau ngasih makan anak Nah, saya apa? itu Maksudnya gitu dipertanyakan. ya kan? Lu ngeband mau ngapain? Iya. Mau sampai kapan? Mau Nah. kemana tujuannya? Dan itu terbukti akhirnya pas launching dihadiri hampir 12.000 orang. Alhamdulillah. Jadi menganggap itu sebuah sukses bagi gua Wah. pribadi. Itu berarti tahap pertama ya. Benar. Pembuktian Tahap pertama. tuh. Pembuktian ke orang tua dan ke Sama. teman-teman juga gitu. Wah. Seperti itulah. Gokil. Itu juga pembuktian gua ke orang tua gua tuh. Ya soalnya Iya. pada saat itu orang tua kita datang nonton dan bangga. Itu perasaan luar biasa banget lah pokoknya. 12.000 orang Wow, Iya. 12.000 orang, Gila. ada orang tua Mm-mm. punya album Iya. sendiri itu keren banget bagi gua. Tapi habis itu kita di blacklist sama mallnya ya. Ya, habis itu di blacklist. Karena Karena The Changcuters sih termasuk band yang mendatangkan orang terlalu banyak. rusuh. Oke. Itu tahap pertama. Oke, mungkin boleh silakan. Dari Ya, siapa Erik. lagi? Ya. Erik, boleh. Kalau buat gue ini nggak tahu tahap keberapa ya. Tapi Tahapan lah yang ya, pokoknya. iya pokoknya mungkin tahap selanjutnya lah. Iya. Tapi buat gue ini momen yang apa yang terpenting itu nggak bisa dipilih. Jadi
karena hampir 20 tahun itu adalah setengah hidup gua ya bersama mereka gitu. Jadi di detik ini sih sebenarnya momen yang paling mengesankan buat gua lah, karena setengah hidup gua tuh bersama mereka gitu. Jadi dan itu tuh endorse lagi. Oh iya. Iya. Itu mah receh. Itu mah apalah receh lah. Dibanding Cuman bersama ya. Iya, cuman foto gua dipajang di USA California. Gua gede gitu. Di Nam Show ya. Nam Show. Iya. Itu cuman sebuah acara internasional yang bergengsi buat apa? Iya. Dan itu tuh juga cuman dipasang sama premier pusatnya kan, premier pusat USA kan yang masang lu kan itu di situ ya. Dan cuman foto gue gede banget ngelebihin yang foto-foto endorser dari internasional. Iya. Jadi ya itu mah receh lah. Dibanding kita masih bersama ini ya. Ini kita masih bersama ya. Momen inilah gitu. Yang sedang sesungguhnya sombong yang terselubung ya. Dia langsung tahap 5 kan kita. Benar. Gitu sih. Gue sebenarnya jadi setiap ngebayangin itu apa yang paling berkesan ya. Gua mah Selalu jadi selalu di situ. Present, orang itu present ya di hari itu present. ya. Amin. Gitu. Oke, momen hari ini. Gue dulu. Ya. Ya dari semuanya pasti berkesan ya Iya. gitu. Dari ya maksudnya kayak anak band ini kan apalagi kayak kita ini kan pekerjaan utama ibaratnya kita tuh nggak ada kerjaan lain kecuali main band gitu. Jadi yang semuanya pasti berkesan, mulai dari perjalanan gitu kayak gua dari kecil tuh kayak pingin keliling Indonesia, akhirnya terwujud karena ada Cangcuters. Ya kan keliling di mana lagi keliling Indonesia nggak bayar. Bahkan dibayar itu suatu sama teman-teman lagi lu nggak mikirin apa-apa. Maksudnya salah satu momen di mana kita itu bisa ya band itu bisa membuat ya di Cangcuters ya Cangcuters itu bisa mewujudkan apa yang gua pingin dulu. Kalau satu momen yang di Cangcuters ketika ada Cangcuters main di salah satu festival besar di Jepang. Ya, kita pernah manggung di Summer Sonic Festival tahun 2015. Ya, itu tidak terlupakan. Maksudnya ya dulu tuh pengennya nonton ke Summer Sonic akhirnya kita manggung. Malah manggung. Iya, alhamdulillah itu sih kalau gua. Gila, bucket list semuanya. Terima kasih Cangcuters. Nah, sudah mengajar kawan-kawan Gua ya. Sama gua sama Dipa. Oke. Jadi gini, pada saat memulai karir di Cangcuters itu tahun berapa ya itu? 2004. Ya, maksudnya enggak setelah 2004 itu. Oh. Udah mulai lumayan lah Cangcutersnya Iya. gitu. 2008 kalau nggak salah. Iya. Gua tuh ngebat banget. Ini soalnya udah mulai punya ada duitnya lah ya. Pokoknya ngebet nih pengen nonton Summer Sonic. 2008 itu, tapi nggak ada waktunya, nggak ada apanya. Ya akhirnya bisa manggung di Summer Sonic itu gitu. Oke. Jadi ya itu mungkin ya jadi selain Summer Sonic ya manggung di luar negeri lah itu yang mungkin agak ya maksudnya berkesan buat gua. Nice. Iya sih, kayak manggung di luar negeri mungkin dengan bahasa Indonesia juga. Lagunya bahasa Indonesia, terus apalagi Summer Sonic yang nontonnya orang Jepang bukan orang Indonesia. Betul lagi. Iya, dan ternyata mereka bisa happy, bisa enjoy gitu ya. Jadi mereka menikmati. Iya, tapi aku pengen ngobrol itu dari Cangcuters sudah luar biasa banget sih, perjalanannya, journey-nya, akhirnya juga bisa sampai sini gitu. Kita juga pasti semuanya salut gitu kan. Nextnya berarti apa rencananya? Album ya. Konser, album, konser tunggal tuh kayak belum pernah kan kita bikin konser tunggal. Ya selama ini sih kalau misalnya bikin tunggal itu karena dalam rangka launching album. Tapi yang kayak konser bener-bener konser tunggal yang mungkin setlistnya bisa kita kumpulin. Kalau launching kan biasanya setlistnya mayoritas album yang di launchingin kan, kayak lagu-lagunya kan. Nah kalau ini belum pernah nih gitu. Ini tuh udah kayak dari wacana tiap tahun gitu, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun ini belum tercapai, harus pecah telur di 20 tahun sih. Ini ya. Doain bismillah. Yang mau support juga doain ya, ayo yang mau support ayo. Iya. Amin. Ya, terus kita pas lagi ini 20 tahun 2024. Kemarin 18 tahun 2020. Jadi ada momen-momen di mana yang agak masih kita belum bisa prediksi kan. Iya. Jadi bismillah aja, mudah-mudahan di tahun ini kita akan bikin konser tunggal. Nice. Jadi semua. Terus nextnya tadi selain album, konser album, terus kita ada beberapa pengembangan bisnis gitu. Jadi kan kita akan membuat mungkin project Cangcuters ke depannya ini
Terus kan band sudah nih tertancap nih. Iya. Gimana Cangcuters bukan cuma jadi sebuah band tapi sebuah brand. Jadi intellectual property gitu. Yes. Wah. Dia akan kita bikin. Karena kan orang-orangnya udah intelek nih ya. Iya. Tinggal propertinya mau di perumahan mana. Intelek ya. Indom ya. Ya jadi lagi membangun jalan untuk brands itu. Brand. Nice. Ini banyak yang kita dapetin hari ini, mulai dari perjalanan Cangcuters, terus juga apa yang udah dilalui, bahkan sampai bisnisnya ke depan gitu. Tapi yang pasti sekali lagi sukses terus. Amin, thank you. Semoga albumnya bisa direalisasikan secepatnya. Amin. Konsernya juga gitu ya, dan pastinya Opal Gang jangan lupa untuk check out dan juga mendengarkan terus single-single dan juga lagu-lagu dari Cangcuters. Definitely. Ini salah satu band yang menurut gue takjub juga gitu loh sampai sekarang. Kemarin habis nonton di BSD ya bocah-bocah gitu-gitu kan, anak-anak SMP gitu, mereka pada nyanyi racun, nyanyi serong-serong gitu. Jadi kayak mereka semuanya kayak masih sangat dekat lah gitu ya Cangcuters sama generasi yang sekarang. Kita pakai dukun soalnya kita siap. Sebelum manggung tuh ada ritual. Ada ritual Dukun Indian. Jadi kita memang bukan disebutnya bukan band kayaknya, tukang hipnotis. Aduh. Oke, kalau gitu Opal Gang, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita untuk hari ini. Pasti jangan lupa buat follow kita di semua sosial media @opal_id. Dan ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang itu dia The Cangcuters.